Pagi itu, suasana di istana Baghdad sangat tidak biasa. Raja Harun al-Rashid terlihat murung. Padahal, biasanya pagi-pagi beliau sudah bersiul dan menari-nari kecil saat menyambut teh hangat. Tapi hari itu, beliau malah duduk diam sambil menatap sebuah surat hitam bersegel tengkorak. "Abu Nawas, kemari segera!" teriaknya. Suaranya menggelegar sampai burung-burung mabuk jatuh dari langit. Abu Nawas datang dengan jubah terbalik dan topi terbang miring. "Ampun tuanku, hamba datang. Hamba barusan mimpi diseret jin ke diskotik bawah tanah." Raja tak menggubris. "Baca ini," katanya sambil menyerahkan surat itu. Abu Nawas membuka segel. Surat itu tertulis dengan tinta yang entah bagaimana, berbisik saat dibaca. "Wahai Raja Baghdad, dalam waktu 7 hari, istanamu akan ditelan bumi. Hanya satu orang yang bisa menyelamatkanmu, Abu Nawas. Tapi hanya jika dia berhasil menyelesaikan 3 teka-teki dari dunia akhirat. Jika gagal, kerajaanmu akan berubah menjadi ladang kodok menyanyi." Abu Nawas mengernyit. "Ladang kodok menyanyi? Tuanku, ini serius atau lelucon dari stand-up jin lokal?" Raja memelotot. "Kau pikir aku punya waktu buat bercanda dengan surat dari alam baka?" Abu Nawas menelan ludah. "Baiklah tuanku, hamba terima tantangan ini. Tapi hamba butuh 3 hal. Seekor unta pintar, sebuah peta ke dunia lain, dan sekantong kurma tanpa biji." Raja mengangguk. "Ambil semua dari istana. Tapi ingat, waktu kita tinggal 7 hari. Setelah itu, istana bisa jadi karaoke kodok." Malam itu, Abu Nawas menghadap seorang tukang sihir pensiunan bernama Syekh Bolot Al-Kabut. Ia tinggal di bawah jembatan, dikelilingi bau menyan dan suara burung beo yang doyan menyebut-nyebut utang piutang. "Abu Nawas, kau gila," kata Syekh Bolot. "Dunia akhirat itu bukan tempat liburan. Di sana semua air terasa seperti teh tawar basi." "Tapi kerajaan dalam bahaya, Syekh," kata Abu Nawas. Syekh Bolot menghela napas. "Baik, aku akan bukakan portal. Tapi hati-hati. Di sana, logika berjalan terbalik. Jika kau melihat kambing bicara filsafat, jangan ajak debat." Dengan mantra kocak berbunyi, keruput keripit klepet, terbukalah sebuah lubang hitam di udara. Abu Nawas masuk bersama untanya, yang ternyata bisa bicara. "Namaku Unta Brilian. IQ-ku 176, lebih tinggi dari menteri-menteri tuanku," katanya. Abu Nawas menghela napas. "Ya Allah, hamba bahkan belum masuk dunia akhirat sudah didampingi unta filsuf." Mereka tiba di sebuah padang tandus di mana semua pohon tumbuh terbalik, akar di atas, daun di bawah. Di tengahnya berdiri sosok raksasa dengan kepala menancap di tanah dan kakinya di udara. Namanya Duhruk, penjaga teka-teki pertama. "Kau harus jawab teka-tekiku," katanya dengan suara menggema dari tanah. "Jika gagal, kau akan berubah menjadi sandal jepit kerajaan." Teka-tekinya. "Aku bukan makhluk hidup, tapi aku bisa mati. Aku bukan manusia, tapi aku bisa bersuara. Aku tidak bisa jalan, tapi aku bisa pergi jauh. Siapakah aku?" Abu Nawas berpikir. Ia nyaris menyerah, hingga Unta Brilian bersuara. Jawabannya, surat. Abu Nawas melompat. "Benar, surat." Duhruk tertawa. "Betul, kau lolos. Tapi awas, teka-teki berikutnya lebih gila dari ini." Perjalanan dilanjutkan ke lembah kebohongan. Di sana, semua benda membohongi penglihatan. Air adalah pasir, batu adalah puding, dan cermin tidak memantulkan kebenaran. Di tengah lembah itu berdiri Ratu Wajah Dua, penguasa cermin kebohongan. "Untuk lolos dariku," katanya dengan 2 suara, "kau harus menemukan mana cermin yang memantulkan kebenaran di antara 1000 cermin pembohong."
Unta Brilian berkata, "Kita butuh logika." Abu Nawas justru menarik benang dari pakaiannya dan meletakkan di depan setiap cermin. Benang akan bergetar jika cermin itu jujur. Benar saja. Hanya satu cermin yang memantulkan bayangan dengan benang bergoyang alami. Sisanya terlalu lambat atau terlalu cepat. Ratu Wajah Dua tersentak. "Bagaimana kau tahu rahasiaku?" Abu Nawas tersenyum. "Karena aku bukan sembarang pengelana. Aku Abu Nawas, spesialis teka-teki dan drama." Mereka tiba di istana terbalik, tempat tinggal Raja Neraka El Karaoh, penguasa dunia akhirat bagian selatan, yang punya hobi nyanyi dangdut. "Hai, Abu Nawas," katanya. "Kalau kau ingin menyelamatkan istanamu, jawab teka-teki terakhirku, sambil ikut lomba karaoke." Abu Nawas memutar bola mata. "Baiklah." Raja El Karaoh pun menyanyikan teka-tekinya sambil goyang. "Aku ada di semua tempat, tapi tak bisa dilihat. Aku memberi kehidupan, tapi bisa mematikan cepat. Aku dibutuhkan setiap saat, tapi hanya disadari saat tak ada. Apakah aku?" Abu Nawas ikut menyanyi. "Kau adalah udara, wahai Raja Ganteng. Walau suaramu bikin telinga berantem." Raja El Karaoh tertawa. "Hah, benar. Udara. Dan pujianmu manis sekali." Abu Nawas membungkuk, hampir muntah karena aroma napas Raja El Karaoh yang seperti knalpot kereta uap. Setelah menyelesaikan 3 teka-teki, portal ke dunia nyata pun terbuka. Namun saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas terkejut. Semua orang memakai baju kodok dan menyanyi. "Waduh, kayaknya kita telat sehari," kata Unta Brilian. Abu Nawas berlari ke istana. Raja Harun al-Rashid sedang menyanyi rap dengan para menteri. "Tuanku, saya sudah selesai," teriak Abu Nawas. Tiba-tiba semuanya membeku. Surat hitam melayang ke udara dan berubah menjadi asap. Ternyata, itu semua ujian dari Dewa Lelucon Kosmis untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Kerajaan pun kembali normal. Para kodok kembali ke rawa. Para menteri berhenti ngerap. Raja Harun tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu." Gara-gara aksinya, Abu Nawas viral di dunia akhirat. Video dia menyanyi bareng Raja Neraka ditonton 99 juta jin dan 44 miliar arwah penasaran. Abu Nawas membuka channel TikTok bernama Nawas The Mystic. Ia mengunggah tips cara menghindari kutukan sandal jepit, tutorial berdamai dengan kambing filsuf, dan rahasia meloloskan diri dari karaoke setan. Penutup, misteri belum usai. Suatu malam, Abu Nawas mendapatkan surat lagi. Kali ini dari dimensi waktu yang hilang. "Abu Nawas, kau dipanggil untuk menyelesaikan teka-teki waktu. Jika gagal, sejarah akan menulismu sebagai penyanyi dangdut abadi." Abu Nawas menatap langit. "Ya Allah, istirahat 1 hari saja bisa tidak, sih?" Dan begitulah, petualangan Abu Nawas belum berakhir. Pagi itu, Abu Nawas baru saja membuka satu mata ketika seekor kambing berbaju jas ilmuwan mengetuk pintu rumahnya sambil membawa jam pasir yang berjalan ke atas. Kletak kletok kletuk. "Selamat pagi, Abu Nawas. Aku kambing dari masa depan. Nama Newton." Abu Nawas mengucek mata. "Newton? Kambing? Betul. Aku pernah jadi ilmuwan manusia. Tapi setelah eksperimen teleportasi gagal, aku jadi kambing. Tapi ingat, IQ-ku tetap 202. Abu Nawas langsung duduk. "Baiklah. Kalau hari ini aku mimpi, tolong bangunkan aku dengan irama rebana." Newton menggeleng. "Ini nyata. Kamu dapat surat dari dimensi waktu yang hilang. Mereka membutuhkanmu untuk menyelesaikan teka-teki waktu. Jika gagal, sejarah akan ditulis ulang dan kau akan dikenang sebagai penyanyi dangdut kerajaan.
Selamanya. Abu Nawas menjerit, "Astagfirullah, jangan. Aku tak ingin dikenal karena goyang gergaji." Newton mengeluarkan jam pasir aneh. Lewat alat ini, kau bisa masuk ke dimensi waktu. Tapi hati-hati, waktu di sana tidak berjalan lurus. Bisa jadi kau tua dulu, baru muda, lalu bayi, lalu jadi ide. Siap? Abu Nawas menelan ludah. Saya tidak siap. Tapi ya sudah. Namanya juga Abu Nawas. Di sebuah kerajaan yang agung nan megah, yang berdiri megah di atas bukit hijau dan dihiasi dengan menara-menara berwarna emas, hiduplah seorang raja yang unik. Namanya Raja Zaman Now. Raja ini bukan raja biasa yang hanya duduk di singgasana dengan mahkota berkilau. Dia juga sangat menyukai hal-hal yang modern, seperti ponsel pintar yang selalu ada di tangannya, wifi yang kencang di istana, dan bahkan punya akun media sosial dengan jutaan pengikut. Abu Nawas, seru Raja Zaman Now suatu hari dengan nada yang penuh semangat. Aku punya teka-teki baru yang akan menguji kecerdasanmu, penasihat terbaikku. Kalau kau bisa memecahkannya, kau akan kuangkat sebagai penasihat utama kerajaan, bukan cuma penasihat jenaka. Abu Nawas, lelaki yang terkenal dengan kumis tipis dan jenggot acak-acakan, duduk santai di depan raja. Ia mengenakan jubah longgar berwarna biru tua yang sedikit lusuh tapi tetap membuatnya terlihat bijaksana. Di tangannya ada cangkir kecil berisi teh hangat. Wahai Raja Zaman Now, teka-teki itu seperti kue enak. Kalau manis, aku suka. Kalau pahit, aku cuma tertawa. Ayo, mulai teka-tekinya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Raja Zaman Now tertawa kecil lalu mengeluarkan sebuah tablet digital dari balik singgasana. Ini teka-tekinya. Aku bukan makhluk hidup tapi bisa bertumbuh. Aku tidak punya mulut tapi bisa bicara. Aku tidak punya otak tapi bisa membuatmu berpikir keras. Apakah aku? Abu Nawas mengerutkan dahi, tapi senyum jenakanya tak pernah hilang. Ini teka-teki zaman dulu atau zaman sekarang, tuanku? Karena kalau zaman sekarang, jawabannya bisa saja. Notifikasi WhatsApp. Ia tertawa kecil. Raja Zaman Now ikut tertawa. Cerdik, Abu Nawas. Tapi bukan itu jawabannya. Kau boleh mulai petualanganmu mencari jawaban. Petualangan dimulai. Abu Nawas pun memulai perjalanan di dalam kerajaan yang unik ini. Di jalanan berkelok, ia bertemu dengan seorang robot pelayan kerajaan yang berkilau dengan lampu-lampu LED di tubuhnya. Abu Nawas, selamat pagi. Apakah Anda membutuhkan bantuan? Tanya robot dengan suara yang terdengar seperti gabungan antara manusia dan suara elektronik. Abu Nawas tersenyum. Ah, sahabat modern. Apa kau tahu jawaban teka-teki raja tentang sesuatu yang bukan hidup tapi bisa bertumbuh dan bicara tanpa mulut? Robot itu memutar matanya yang seperti kamera. Data digital. Data bisa bertumbuh dan berbicara dalam bentuk informasi, tapi tidak memiliki tubuh. Bagus, kata Abu Nawas. Tapi aku butuh lebih banyak petunjuk. Dia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan pedagang online yang sedang sibuk mengemas barang pesanan. Pak pedagang, kau pasti paham tentang sesuatu yang bertumbuh tapi bukan makhluk hidup? Tanya Abu Nawas. Pedagang itu mengangkat alis. Mungkin follower media sosial? Mereka bertumbuh dan berbicara lewat komentar dan like, walau bukan makhluk hidup. Abu Nawas tertawa. Ide bagus. Raja pasti menyukai ini. Di hadapan Raja Zaman Now, Abu Nawas tersenyum lebar. Wahai Raja, jawabanku adalah api. Api bukan makhluk hidup tapi bisa bertumbuh. Bisa berbicara lewat suara yang dikeluarkannya dan membuat kita berpikir keras bagaimana mengendalikannya. Raja Zaman Now mengangguk kagum, lalu tertawa. Abu Nawas, kau memang layak jadi penasihat utama.
Jawabanmu bukan hanya cerdik, tapi juga penuh makna. Api, seperti ilmu dan humor, bisa menyebar dan bertumbuh. Tetapi kalau tidak dikendalikan, bisa membakar segalanya. Setelah berhasil menjawab teka-teki pertama tentang api, Abu Nawas menjadi bahan perbincangan hangat di istana. Namun, Raja zaman Now belum puas. Dengan senyum jahil, sang raja berkata, "Abu Nawas, ini teka-teki kedua, lebih sulit dan unik. Siapkah kau?" Abu Nawas mengangguk penuh percaya diri sambil mengusap-usap kumisnya. "Siap, tuanku. Berikan saja teka-teki itu, biar aku mencurahkan otak dan leluconku." Raja mengeluarkan sebuah gulungan kertas elektronik, sebuah scroll digital yang berkilauan, dan membacakan, "Aku punya kota tapi bukan manusia. Aku punya jalan tapi bukan batu. Aku punya jiwa tapi bukan makhluk. Aku hidup tanpa makan, tidur, dan minum. Siapakah aku?" Abu Nawas meringis. Kota tanpa manusia? Jalan tapi bukan batu? Jiwa tapi bukan makhluk? Ini teka-teki raja modern yang rumit. Petualangan di pasar digital. Abu Nawas pun keluar istana dan berjalan ke pasar kerajaan. Tapi pasar kali ini bukan pasar biasa. Di sini, pedagang menjajakan barang melalui layar hologram, dan pembeli bisa berbelanja hanya dengan menggerakkan tangan. Di tengah keramaian, Abu Nawas bertemu dengan seorang pemuda bernama Amir, yang sedang asyik dengan headset virtual reality-nya. "Amir, aku butuh bantuanmu. Ada teka-teki dari raja," kata Abu Nawas. Pemuda itu membuka headset dan tersenyum. "Teka-teki itu seperti deskripsi kota digital, Pak Abu." "Mungkin jawabannya internet?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Internet? Kota tanpa manusia, jalan tanpa batu, dan punya jiwa tanpa makhluk." Amir mengangguk. "Ya, kota karena ada jutaan data dan orang yang berkumpul di sana. Jalan adalah jalur data, jiwa adalah sistem dan algoritma yang membuatnya hidup." Abu Nawas tertawa geli. Hebat juga. Tapi aku mau cari tahu lebih dalam lagi." Bertemu Pak Kakek penjaga perpustakaan kuno. Abu Nawas melangkah ke perpustakaan kerajaan, sebuah bangunan tua dengan rak-rak penuh kitab kuno. Di sana dia bertemu dengan Pak Kakek, penjaga perpustakaan yang mengenakan kacamata besar dan jubah lusuh. "Pak Kakek, teka-teki raja kali ini sulit. Kota tanpa manusia, jalan tanpa batu, dan punya jiwa. Apa menurutmu?" tanya Abu Nawas. Pak Kakek tersenyum bijak. "Anakku, jawabannya ada di perbatasan antara dunia nyata dan dunia maya, di mana manusia berkumpul tapi tak terlihat, dan kehidupan berdenyut dalam bentuk data dan jaringan." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, "Sepertinya jawabannya memang internet, sebuah kota maya yang hidup tanpa makhluk hidup. Tapi aku ingin memastikan." Teka-teki penuh kejutan di balik jawaban. Kembali ke istana, Abu Nawas menyampaikan jawaban kepada Raja Zaman Now. "Tuanku, jawabanku adalah internet, kota tanpa manusia yang penuh dengan jalan berupa jalur data, dan jiwa berupa sistem yang hidup sendiri." Raja tersenyum lebar dan berkata, "Benar sekali, Abu Nawas. Tapi teka-teki ini bukan sekadar tentang jawaban. Ini pelajaran bahwa dunia kita telah berubah, dan kebijaksanaan harus mengikuti zaman. Internet bisa menjadi sumber kehidupan atau sumber malapetaka, tergantung bagaimana kita mengendalikannya." Abu Nawas menambahkan dengan candaan, "Kalau aku punya internet, aku tak perlu lagi berkeliling cari jawaban, tinggal googling saja. Tapi itu kan bukan petualangan, tuanku." Raja tertawa terbahak. "Betul juga. Petualangan dan teka-teki itu bumbu hidup. Kalau semua sudah ada jawaban di internet, kita kehilangan seni berpikir dan tertawa."